Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Tadi kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat tarafayn nahar, yaitu di ujung-ujung hari, wa zulafan minal lail, juga di malam hari, maksudnya salat 5 waktu. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at, sungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ayat ini pernah terjadi salah seorang sahabat di ujung kota Madinah. Dia melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan. Dia menggoda seorang wanita, ya. Dia sentuh, dia pegang, namun tidak dia gauli. Maka setelah itu dia sangat menyesal. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aqim alayya haddan." Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had kepadaku. Maksudnya seperti zina, dirajam atau dicambuk. Dia minta ditegakkan hukum had agar dia bersih dari dosa-dosa tersebut. Ya, dia telah menyentuh seorang wanita namun tidak dia gauli. Maka kita tahu tidak ada hukum had bagi orang seperti ini, ya, karena tidak sampai pada derajat zina, ya. Maka Rasulullah SAW tidak beri jawaban. Kemudian orang ini pun ikut sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat jamaah, maka Rasulullah SAW bacakan kepada orang ini, sahabat ini, ayat yang tadi kita bacakan. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dirikanlah sholat, ya, bahwasanya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan dosa-dosa. Artinya Rasulullah SAW mengatakan, "Kau sholat berjamaah bersama kami?" Kata dia, "Iya ya Rasulullah. Sungguhnya Allah telah memaafkan dosa-dosamu." Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa bisa diampuni dengan beberapa cara. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dosa-dosa bisa terampuni dengan 10 cara. Salah satunya dengan bertobat. Yang kita tahu semuanya adalah dengan bertobat. Ya. Tapi ternyata masih ada 9 cara yang lain. Di antara salah satu cara dari 10 cara tersebut adalah dengan banyak melakukan kebaikan. Siapa yang melakukan banyak kebaikan, dosa-dosanya bisa terleburkan. Makanya para ulama menganalogikan dosa-dosa seperti najis. Sementara kebaikan-kebaikan seperti air yang bersih. Jika air yang bersih tersebut sangat banyak, maka dosa-dosa bisa terleburkan. Karenanya ketika ada seorang Arab Badui kencing di masjid, ya, kencing, kemudian Rasulullah SAW suruh untuk mengambil seember air. Kemudian fa'uhriqu alaih, kemudian seember air tersebut ditumpahkan ke air kencing tadi, air kencing yang sejatinya adalah sangat najis, tapi karena airnya banyak seember, maka najisnya pun hilang. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang air bersih, kata Nabi SAW, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath." Jika air telah mencapai 2 qullah, yaitu sekitar 200 liter, sekitar 1 drum, maka tidak akan mengandung najis. Artinya kalau najis kecil-kecil masuk, dia tidak berpengaruh. Maka seorang dalam kehidupan ini perbanyak amal soleh. Kalau amal solehnya banyak, berbakti kepada orang tua, sedekah, sholat malam, baca Al-Quran, maka kalau ada dosa-dosanya yang tidak terlalu besar, maka akan melebur. Akan apa? Akan melebur. Meskipun dia tidak minta ampun kepada Allah. Apalagi kalau dia menyertakan dirinya dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat, kata Nabi, "Ittaqillah haitsuma kunt." Bertakwalah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah. Dan namanya orang bertakwa tidak akan bisa selamanya. Dia suatu saat akan melakukan kesalahan. Ketika kau melakukan kesalahan, melakukan dosa, kata Nabi, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanah." Ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Jadi kalau orang baru melakukan dosa, segera banyak melakukan kebajikan. Selain dia bertobat, dia lakukan sebab yang lain, banyak melakukan kebajikan, bersedekah, berbakti sama orang tua, menyambung silaturahmi, sholat malam, baca Al-Quran, ya, maka mudah-mudahan dosa-dosanya bisa diampuni. Sholat berjamaah sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadisnya. Sebagian ulama mengatakan, jika Anda melihat aurat wanita yang terbuka, maka segera banyak melihat Al-Quran. Segera banyak melihat Al-Quran dengan bacanya, semoga bisa menjadi penghapus dosa pandangan mata Anda tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.